cuma cangkruan. Oke. Nek ono masalah, aja peno langsung susah. Nek ono perkara, aja malah nambahi dosa. Iya. Hey, 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 hey. Yo nang kene, CTV panggonane. Acarane, hey, Cuma hey. cangkruan. Asik-asik. Siapa sare? Acarane gak cuma cangkruan. Opo gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, tetap protokol kesehatan Ya, digawe. harus. Walaupun sudah endemi, jangan sampai kita laupa. Betul, kita harus menerapkan Konco-konco protokol Jawa Timur kesehatan. ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur sebelah, wis luwedok lumayan Oh ya awan. Allah. Ayu. Oh iya ya. Terima kasih loh, terima Masalahnya kasih. bedake mau ya wis dirubah, biasanya gawe gelepung saiki wis rada Ora, bedak. saiki nggak kanji. Ya Allah. Hati-hati. Acara ini dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Cak, ngomong-ngomong soal BPJS Ketenagakerjaan, oke. aku iki lak pegawai ya. Pegawai apa? Biasa pabrik, buruh Oh, pabrik. iya. Ya kan? Terus aku kan wis duwe BPJS. Ah. Saiki kan banyak program-programnya. Lah salah satunya iki sing paling aku seneng iki sing sip iki. Apa iku? Aku iso utang. Oh. Dalam arti iki perumahan iku lho. Si. Perumahan aku kan butuh omah, Cak. Iya kan butuh omah iki nane gerdu pos kamling mbok nggone Lah sampai makane permulaan. iku kan saiki aku duwe, aku berarti iso nyicil omah gitu lho. Syaratnya tuh ya kan gitu. wis, iki kok bakalan ditakoki apa bener awakmu iku nek wis oleh BPJS Ketenagakerjaan iku oleh utang. Engko pas aku arek-arek iki daftar Iya sih, kabeh aku mari ya ngene. wedi, Wan. Iku mbok Oleh kira gak banding. sih jane sing Oh, bener? saiki arep bahas tentang urusan iku. Oke. Konco-konco Jawa Timur, bagaimana kita akan membahas manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan dulu dong. Narasumber yang tidak asing lagi, beliau adalah Mas Arifianto, Asisten Deputi Ketenagakerjaan BPJS Wilayah Ketenagakerjaan. Jawa Timur. Oh, betul. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wis ketemu maneh. Ya, selalu begitu dan kita ini karena memang sangat dipentingkan tentang persoalan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Yang sebelahnya Mas Estu Gorong, Deputi Regional Manager 3 Bank BTN Ibu Yeni Herlina. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Nah, iki nek ana wong bagian bank iku suweneng. Oh iya, iki mah menyangkut utang-utangan ini tadi lho. Ya mbek ano ya apa carane rada slimpis-slimpis. Ben cepet ngono lho, satset bet-bet masih. Iki aku ndawarno Naryo iku, Karyo ya apa? iku. Dijamin no, Dek? Tak jamin no, tiba ini Kak Bayu Pak. Iya nih, terima kasih selamat datang Bu Yeni. Terima kasih, matur nuwun. Nah iki urusan paling nang pinggir dalan iki karo aku biasanya mau wis tak izino kabeh kalau seluruh pedagang kaki lima sak Jawa Timur. Wus. Aku izin mengundang beliau Mas Anwar Kohar, Ketua Spekal Serikat Pekerja Kaki Lima Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nek Serikat Pekerja Kaki Lima. Kayak ngono iku. Ngono cincine engko aja lah. Oh iya. Iku rada akeh. Aku wedine iku nang tas yo akeh sik cincin. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur, iki lagi ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Beliau Romo Himawan Estu Bagio di Zoom meeting. Halo? Siap. Halo. Selamat malam, Mas. Nggih, Mas. Nggih, wong bagus. Paling ganteng sa Jawa Timur. Luar biasa. Pak Himawan selalu mantau dan memberikan support kepada kita. Ini bagian dari apa ya, apresiasi kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Mas Himawan Estu Bagio. Terima kasih matur nuwun Mas Himawan, matur nuwun. Siap. Nggih. Konco-konco Jawa Timur. Siap, Aduh luar biasa. Nanti kita akan bahas dengan Mas Himawan, dengan Mas Arifianto, Ibu Yeni Herlina, Mas Anwar Kohar. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara Gak Cuma Campuran, karena cerdas berkualitas. Yuk! Kau masih berdiri, kita masih di sini, tunjukkan pada dunia arti sahabat. Kau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah
cuma cangkruan. Kocok-kocok Jawa Timur tambah gayeng iki nang urusan paling sangat penting gunanya dari MLT. Oh, kon nggak ngerti toh? Yes, dan acara ini dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Ojo lali ono Jawa Timur. Ya, pasti. Kita kan lagi ada di Jawa Timur. Oh iya. Pancet aja. Saya ke Mas Arif nih, niki hati-hati nih urusan takok tema manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan atau MLT. Mas niki manfaat ben rada luas karena akeh wong-wong arep utang nang mburine sampean. Monggo. Oke, terima kasih Kang Taufik ya. Ye, Jadi monggo. intinya ini merupakan salah satu manfaat layanan tambahan sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya manfaat layanan tambahan ini kita berkolaborasi dengan mitra kami dari Bank BTN, Ibu Yeni. Ya tentunya ini kita ingin manfaat layanan tambahan ini merupakan manfaat yang tidak hanya konsumtif saja, tapi sifatnya manfaat layanan tambahan ini sifatnya konstruktif. Jadi semua itu dia ada kemanfaatan yang akan kembali kepada siapa? Tentunya kepada dia sebagai tenaga kerja. Nah, salah satunya kita kemas dalam bentuk pinjaman uang muka perumahan. Oh, nah, pinjaman uang betul, khusus itu ya? Betul. Jadi di samping itu juga ada pinjaman renovasi rumah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga juga pinjaman KPR. Pinjaman kredit perumahan. Ya, salah satunya juga konstruksi. Nah, ini tujuannya bagaimana kemanfaatan dari program itu sendiri BPJS Ketenagakerjaan yang kita kembalikan kepada seluruhnya kepada peserta. Salah satunya dalam wujud seperti ini. Nah, tentunya di sini yaitu dari kembali lagi tidak membuat peserta itu tampil untuk konsumtif ya. Tapi sesuatu ini betul-betul bermanfaat bagi dia. Dari dia kembali kepada dia lagi. Nah, seperti itu. Sebenarnya Mas, jadi itu saya terkesima dengan nyicil omah, perbaikan rumah, renovasi, lalu kredit, KPR. Nah, ini sebenarnya sebuah produk yang cukup nah mungkin apakah ini langsung prasyarat itu dari bank sendiri atau memang silakan jelaskan mungkin syarat-syarat untuk dapat seperti itu bagaimana? Ya. Yang pasti kalau untuk tenaga kerja, dia minimal sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun. Oh, harus 1 tahun. 1 tahun. Seperti itu. 1 minggu belum bisa ya? Ya tentunya nanti itu akan lamanya menjadi kepesertaan itu akan menunjukkan loyalitas dia sebagai pekerja di suatu perusahaan tersebut. Siap. Nah, ini menjadi dasar dari teman kita dari Bank KPR, dari BTN itu untuk memastikan bahwa orang ini layak atau tidak seperti itu, ya kan? Di samping itu perusahaan dalam hal ini perusahaan itu harus kategori wajib yang istilahnya karyawannya sudah diikutkan, tidak daftar sebagian tenaga kerjanya, upahnya mencukupi. Kadang-kadang kita juga tahu ada juga beberapa pihak yang menyampaikan bahwa upahnya kecil nih Pak, tapi giliran akan KPR dibesar-besarkan. Nah, dengan adanya program ini kita menginginkan iuran berdasarkan dari upah yang sebenarnya seperti itu. Sehingga itu memudahkan dari teman-teman dari perbankan untuk memastikan bahwa proses ini juga bisa dijalani salah satunya upahnya dengan tepat seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Saya langsung kepada senior saya Pak Himawan ini. Mas Him, izin Mas Him. Ini tadi tentang manfaat salah satu yang kita mau tembak ini ternyata memang BPJS Ketenagakerjaan itu menyimpan sesuatu yang menurut saya sama dengan program-programnya Pak Himawan dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nyicil omah lewat BPJS Ketenagakerjaan. Iki nek sumpama omahne gak ono, buruh-buruh iki kan karyawan-karyawan yang ikut BPJS berarti kan iso. Lalu renovasi omah kayak omah Indah kan ukurannya 3x7 ya. Sentimeter. Nah, lalu juga ini KPR. Mas Im, gimana ini spiritnya kok luar biasa? Apakah memang ini khusus di BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur atau memang kodrat dan ketetapan pusat? Wah, yang ngene. Monggo Mas Im. Bapak Ibu, para pembicara yang terhormat, warga Jawa Timur, khususnya warga pekerja, ini acara malam hari ini luar biasa, memperkenalkan satu manfaat layanan tambahnya dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu berkesempatan untuk bisa KPR rumah atau renovasi. Saya yakin ini sudah terpikirkan secara baik oleh BPJS Ketenagakerjaan yang telah diputuskan melalui pimpinan di Jakarta untuk kemudian
kita sosialisasikan di Jawa Timur. Nah, nanti kita akan coba masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang tadi sudah settle dengan satu bentuk kepesertaan yang urut-runtut, jujur, sesuai dengan hal yang sudah dilakukan, yang nanti Pak Arif harus melakukan kalkulasi, Pak. Monggo saya nanti kita kerjasama mana perusahaan-perusahaan yang kekuatan bayarnya menurut kita itu sudah cukup. Nah nanti kita coba jelaskan dan kita masuk, itu yang pertama. Itu yang kedua, kita menyambut baik nanti kerjasama dengan bank-bank yang kemudian akan mensupport. Tapi yang ketiga, kita perlu kerjasama dengan beberapa pimpinan-pimpinan daerah, misalnya di kabupaten-kabupaten atau kota yang nanti wilayahnya itu masih memungkinkan untuk kemudian mendukung program ini, misalnya ketersediaan lahan yang cukup, kemudian jarak antara tempat bekerja dengan perumahan yang akan dibangun itu juga layak dan patut untuk mereka bisa melakukan pembelian ini. Saya kira ini yang akan kita coba sambut bersama. Itu Cak, saya kira. Nah, Jawa Timur saya kira adalah provinsi yang paling strategis untuk itu, karena prinsip-prinsip kepesertaannya selama ini juga sudah mulai bisa kita lihat pertumbuhannya luar biasa di Jawa Timur. Oke, masih mungkin bisa dijelaskan rasio jumlah tenaga kerja di Jawa Timur yang sudah kemarin, nanti kalau jumlah yang terdaftar, ini jumlah di Jawa Timur berapa jumlah tenaga kerja ketika nanti saya hubungkan dengan Bank BTN ini kan cukup menarik sehingga bisa tingkat ekonomi masyarakat, buruh sing gak duwe omah, buruh sing kepingin renovasi omah bisa juga betul-betul tertarik untuk ikut. Nah ini bagaimana jumlah kemungkinan yang ada di Jawa Timur itu sudah berapa, dan yang mungkin yang sudah mulai terkena dampak strategis upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur ini. Terus Mundi, Mas Im. Jadi gini Mas, kita itu kalau ngomong tenaga kerja ini kan ada pilah-pilahnya. Ada tenaga kerja yang bukan penerima upah, itu banyak. Jadi yang hubungan kerjanya tidak selalu formal, ya. Kemudian misalnya kayak Mbak penyanyi ini kan hubungannya tidak terlalu formal langsung. Iya. Tapi ada tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor informal, misalnya UMKM dan yang lain, koperasi. Ada pekerja yang sektornya itu sektor yang betul-betul formal dan sudah mapan. Nah, kira-kira kalau di Jawa Timur mungkin yang sudah mapan itu kira-kira 2 juta lebih lah ya. Mungkin kalau di total mungkin. Jadi saya yakin kalau kita mau total hampir 20 jutaan lah orang yang sudah bekerja seperti itu. Tapi kan kita harus mengukur persentase kemampuan yang real gitu. Yang kemudian itu accessible atau bankable untuk kemudian mengambil itu. Nah, tentu kita akan bekerja sama BTN nanti bagaimana potret itu yang menurut perbankan paling memungkinkan. Ya, nah, nanti kita coba cari daerah-daerah. Let's say gini, misalnya di Sidoarjo. Saya yakin Sidoarjo itu lahannya masih ada, lalu pekerja-pekerja yang bankable juga ada. Yang kemudian bisa menjadi bagian ini. Gitu, Oke, Mas Im, terima kasih. Ini kayaknya menarik. Kayak Indah gak ngerti ku bankable apa accessible. Gak ngerti. Saya taunya kapan di ACC. Loh, ya iku karena kon iki nek sumama gak iso bankable, iku accessible. Gak iso, bank gak iso tanda. Makane belajar kok kene. Ben aku iso nyicil pisan. Kanca-kanca Jawa Timur ojo pindah channel, ojo nang Dindi, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan barengan karo Buya nih. Siap. Rintihan nada asmara, kau kehidupanku, meskipun tak tahu ada aku di hidupmu, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau
mikir, sing penting aku mulai utangan kayak gitu kok. Bener. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng umpamane pembahasan ini tentang 20 juta karyawan atau tenaga kerja yang ada di Jawa Timur siap di ACC. Wis, Yen termasuk di- aku. Yang di ACC. Jangan lupa acara ini dipersembahkan oleh BPJS Tenaga Kerjaan Jawa Timur. Kita bahas lagi ACC tadi. 20. Aku nek heran aku Pak, duwe anu ajudan khusus urusan utang biar nih sampai jelasno iku sapa sing dadi bankable Ya. yang layak di ACC mbek bank Yeah. nek iku totok kerot perawan sundi kan omah apa maneh kaya aku tempat tinggal tidak tetap ngene terus pundi Bu Yani monggo ngaturi Cak, matur nuwun undangannya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Arief, ada 4 ya terkait dengan MLT, jam sostek, manfaat layanan tambahan. Nah kami sudah kerjasama dengan BPJS Pak, Bank BTN khususnya untuk memberikan pembiayaannya. Jadi KPR bisa, kredit pemilikan rumah, kemudian renovasi rumah bisa, kemudian PUM, bantuan uang muka dan kredit konstruksi. Jadi kalau persyaratan umum seperti Pak Arief tadi sudah sampaikan, minimal kepesertaan 1 tahun, prosesnya juga mudah Pak, hanya cukup beberapa dokumen penting, kemudian dapat referensi dari BPJS, itu sudah langsung bisa akad. Jadi untuk yang KPR, beli rumah, proses melalui BTN, pakai MLT jam sostek, bunganya hanya sekitar 7%. Termasuk renovasi Pak, ada maksimalnya juga, 200 juta plafonnya, prosesnya juga mudah, ada sertifikat rumah dan IMB. Untuk yang PUM juga sama, itu bisa dibundling dengan KPR-nya. Jadi intinya bankable itu yuk proses melalui MLT, melalui bank. Persyaratannya mudah, semuanya bisa asal persyaratan kepesertaan 1 tahun. 1 tahun. Ya, itu Cak. Ada hal-hal yang khusus enggak yang lain? Enggak pas pokoknya 1 tahun ini 1 tahun ini Pak Kohar itu tukang selentik ini masalahnya. Pokoknya enggak ada yang lain, hanya itu aja Bu ya. Iya, Mungkin itu ada saja sesuatu persyaratan umum. Nanti apakah umurnya orang yang bekerja itu tidak juga menentukan? Kok nek tuwek-tuwek wis anu kerja kene wis berangkat gak iso ngono. Umur 21 tahun, maksimal lunas 65 tahun. Maksimal? Maksimal lunas 65 tahun. Oh, dihitung ya. Ya, dihitung. Kalau maksimal kreditnya bisa 30 tahun, Cak, untuk KPR. Kalau KPA bisa 20 tahun. Pokoknya gampang. Untuk orang-orang yang informal seperti Cak Kohar juga gimana? Ini kan sebelum nanti saya tanya ke beliau, apakah serikat atau para pedagang kaki lima juga sama? Jadi intinya untuk produknya tetap sama aja. Yang membedakan itu hanya untuk repayment capacity-nya. Jadi kalau untuk yang pegawai tetap itu repayment RPC-nya ya namanya itu adalah dari salary-nya Pak yang bisa untuk diangsur. Itu kalau untuk pegawai tetap 60%. Kalau yang wira swasta itu maksimal 45%. Pertingkat Cak ada 35, ada 40, ada 45%. Sesuai dengan sektor usaha, omset dan modalnya. Waduh, ini semakin anu ya, artinya Nggak susah, BPJS Ketenaga Kerjaan duduk ngurusi wong sehat, tapi ngurusi uang mukae omah, ono ngurusi revisi omah. Renovasi. Nah, sing arepe sampean revisi niki opo Pak Kohar? Boten. Jadi pertanyaan saya, dari seperti itu Mas Kohar, apakah ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi pandangan dari Spekal tentang manfaat ini kan cukup luar biasa ketika betul-betul bisa diakses oleh jumlah Spekal kan banyak Mbak. Monggo, Kohar. Jadi kita dari Spekal Jatim, terima kasih. Kita punya anggota untuk Jawa Timur ini sekitar 7.000. 7.000 anggota dalam hal ini. Tapi memang kendala kami karena kami ini pedagang kaki lima banyak dalam hal ini, karena kami mendaftarkan kepada BPJS ini BPU, bukan penerima upah. Jadi kami bukan penerima upah. Hampir rata-rata anggota kami bukan penerima upah, jadi bukan PU, bukan penerima upah, jadi BPU. Nah, kami karena dalam program kami dalam hal ini mendaftarkan gaji mereka itu minimal sekali, tapi banyak yang kami daftarkan di anunya sebagai upahnya 3 juta atau
sampai 5 juta. Tapi kami banyak yang anggota kami daftarkan ini upahnya 1 juta, Pak. Oh, karena paling bawah kami daftarkan. Nah, ini makanya kalau seandainya ada program seperti ini, kami akan berusaha juga kepada anggota kami kalau seandainya sesuai dengan aturan-aturan untuk upahnya, mungkin kami akan meningkatkan itu. Kami sambut dalam proses ini. Mas Kohar, kalau memang itu kan kita sudah jelas ya, ngidentifikasi untuk pedagang kaki lima nang Surabaya. Mulai teko girian loh ya, sego jagung girian, lalu sego babat camis. Iku sedino 5 juta iku luwih ya. Iku PKL koyo ngono, sedino 5 juta. Nek pas sampean tulis iku gajine 1 juta, iku katanya ngungkuli langit iku ya. Nah, bagaimana sampean mendata itu sehingga meyakinkan BPJS Tenagakerjaan itu sakjane para PKL sendiri sudah lebih berdaya, nah apalagi ada jaminan BBE, ono BBE, ngomong ya apa ya? Ya, jadi program BMT ini kan program baru saya rasa. Kami Spekal Jatim kan sudah lama ikut BPJS Tenagakerja ini. Jadi kalau program baru itu berarti kami kan bisa merubah upah mereka, upah mereka. Ya terus terang aja memang PKL ini kan dianggap kecil, tapi itu aslinya penghasilannya lebih besar daripada pegawai. Itu makanya kita mencoba nanti untuk karena program ini kita kerjasama MOU sama BPJS. Dalam hal ini kami mencoba untuk memberi arahan kepada para anggota kami mendaftarkan upahnya lebih dari 3 juta. Oke. Saya tanya ke Bu Yeni, nih program BPJS Ketenagakerjaan kan luar biasa. Nah, nyicilnya ke bank BTN itu bagaimana, Bu? Apakah per bulan, per minggu, besarannya seperti apa ketika sudah utang? Kok nggak kepingin tuh? Apa koyane tumpukan kertasku nisor dewe. Bu, gimana bisa, itu? jadi angsurannya per bulan, Pak. Nanti dihitungkan di awal, kemudian ngangsurnya biasanya melalui AGF. Itu kayak pemindah bukuan, Pak, dari tabungan ke angsuran. Itu bisa. Jadi diarahkan lewat ATM juga bisa, Pak. Banyak lewat sekali ATM bisa. Artinya di situ ya seperti besarannya terkurangi ya. Kok apa loh, aku ya utang aku Mas Arief begini. Bu, mungkin ada kemudahan, mungkin ada ini bisa disambut nanti setelah bongkotannya kan nanti di Mas Arief terhadap Pak Kohar ini bagaimana bisa nggak sinkron terhadap situasi ketika pedagang kaki lima yang tidak penerima upah itu sendiri. Apakah sudah ada program yang juga menjadi inisiasi ketika dia punya 7.000 loh. Kalau tenaga kerja itu 20 juta, kan juga potensi. Bisa, Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, intinya kita support, Pak. Hanya bedanya produknya tetap sama, Pak. Pak Anwar tetap sama, cuman bedanya di RPC-nya tadi. Kalau prosesnya semua sama, tapi tetap kami biasanya melakukan OTS, Pak, on the spot untuk usahanya calon debitur, gitu, Pak. Prosesnya tetap sama. Hanya di kemampuan mengangsurnya, RPC-nya ada batasan. Tapi menyesuaikan juga nanti dengan usahanya. Itu, Pak Cak. Cak iki saya sakti iki sampean Cak Sani sampean Mas Arief. Mengapa sampai Bank BTN ini? Sakjane kan memang potensi, tapi meyakinkan sebuah lembaga perbankan bahwa iki kon tak jamin loh. Nah, sampai jadi syarat untuk PRP renovasi pengajuan pinjaman, meyakinkan lembaga sing sakjane kan kene iki rada giri-giri loh, tapi sampai 20 juta loh katanya Romo Himawan tadi 20. Nah, ini gimana? Ada garansi apa sehingga BPJS Tenagakerjaan itu menjamin bahwa ini akan bisa meyakinkan BTN dan juga meyakinkan tenaga kerja. Gimana, Mas? Baik, terima kasih Kang Taufik. Jadi prinsip daripada jaminan sosial ataupun tujuan dari manfaat ini, kita ingin memberikan semacam kemudahan ya kepada peserta ya dari BPJS Tenagakerjaan untuk bisa memiliki rumah. Terus kemudian ini salah satu upaya juga untuk menyukseskan manfaat untuk mendukung 1 juta rumah lah seperti itu. Terus di samping itu juga meningkatkan perekonomian itu sendiri. Dan akan membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan membangun rumah tentunya di situ akan banyak tenaga kerja yang akan terserap. Maksud saya seperti itu.
Berikutnya di sini yang kita ingin pastikan, beliau juga melihat bahwa potensi kami yang tadi sudah disebutkan Pak Himawan, betul. Jadi peserta BPJS Tenaga sampai dengan posisi hari ini di Jawa Timur ada 3,9 juta yang sudah menjadi peserta kita. Oh, 3,9 juta. Iya. Nah, dari ini 20 ya, juta betul. ya. Nah, ini yang ingin kita berdayakan dan kayaknya Bang BTN melihat itu. Ini sebagai potensi dalam tanda kutip ini adalah pasar yang mungkin bisa secara bisa dilihat dengan kasat mata jelas. Ada pekerjaannya ya. Tadi apakah itu nanti bankable atau enggak itu nanti ada di proses perbankannya. Seperti itu. Tapi prinsipnya bagi kami bagaimana kemanfaatan dari manfaat layanan tambahan dari BPJS Tenagakerjaan ini betul-betul salah satu pendorong bagaimana seluruh pekerja yang ada di Jawa Timur yang disampaikan Pak Him tadi 20 juta itu bisa menjadi peserta kami dulu deh. Seperti itu. Khususnya untuk program kita yaitu program jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Iya, Mas, itu. ada nggak tambahan iuran lagi dari kan kemarin iuran apakah pas ono tambahan mana iuran itu? Jadi gini, program MLT ini bisa dinikmati kepada peserta yang minimal dia kepesertaan 3 program. Jadi ada kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Karena ini program ini ada aturan mainnya diatur dalam PP 46 tahun 2015. Bahkan di PP 15 tahun 2015 pun juga diatur di situ bahwa siapa-siapa yang bisa mendapatkan daripada program ini. Manfaat layanan tambahan. Ketika dia sudah punya 3 tadi apa layanan tadi? 3 program. 3 program. Ya. Khususnya jaminan hari tua. Jaminan hari tua, betul. Kematian sama hari tua. Hari tua. Kecelakaan, kematian dan hari tua. Seperti itu. Tapi nek kon jaminan hari akhirat gak mau tuh. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Nah, tetep nang acara gak cuma cangkruan karena iki akeh sing arepe takok iki. Apa maneh Mas Kohar arepe takok lah penerima upah itu tadi apakah sudah nanti dia masuk kepada kategori 3 itu atau akan ada dirubah engkau bakalan dibahas. Cok nang dini tetap nang acara gak cuma cangkruan. Wah yo. Oh tambah seneng ae buruh tenaga kerja sing nyambut gawe tenang iso duwe omah-omah anyar iso renovasi omahe iso sampe noto sing liyan-liyan cantik wis BPJS ketenaga kerjaan cakep tenan programe sing Cangkruan acarane cuma cangkruan opore opo sih rek gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur semakin jelas iki bakalan mari BPJS Tenagakerjaan dijamin karo BTN bakalan akeh pengembang. Oh iya jelas. Sing arepe bangun omah, karyo engko tak dadekno pondasi. Jangan dong. Dan acara ini dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Dan kalau misalkan ingin tanya-tanya, ini langsung aja chat di nomor WhatsApp di bawah ini 081 35 816 1388. Kak ketok. Ngeblur kabeh ya. Oke, gak geger. Sip. Ya, di nomor itu ya nanti langsung saya bacakan di HP. Iya. Oke. 081 35 81 61 388. Wes ana apa gurung? Gurung aku langsung main. Wes. Aku iki rada bingung iki nek. Mas ini tadi saya ke Mas Himawan. Halo. Halo. Ya Pak Himawan. Ini ada keinginan ini tenaga kerja tadi yang disampaikan 20 juta dari Pak Him. Tadi sudah 3 juta. 3,9 wes meh petang juta wong-wong dijamin karo BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur duwe omah, iso renovasi omah. Meh indah tok sing mau omah 3 kali 7 cm. Nah, terus Budi. Nah, apakah juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Ketenagakerjaan itu dalam rangka seperti itu akan membuat dampak apa? Apakah nanti akan memperbanyak investor juga datang ke sana atau menerima sebanyak-banyaknya? Terus Budi Mas, dengan adanya program seperti ini yang menarik menurut saya. Menurut saya, yang paling penting kita akan memulai dulu. Misalnya begini,
Yang jadi ada pekerja-pekerja yang sekarang sudah punya rumah, misalnya, dan rumahnya itu di dekat industri-industri yang berdiri, dan mereka itu juga mungkin bekerja di situ. Kita beri kesempatan untuk merenovasi rumahnya. Iya. Misalnya kamarnya baru 2 jadi 4. Nah, nanti tambahan kamarnya itu bisa dikoskan. Itu kan bisa menjadi penghasilan tambahan. Jadi intinya saya kira pola alternatifnya saja yang kita kembangkan. Bagian pertama adalah mungkin renovasi. Kalau renovasi kan bisa dimulai karena sudah asetnya sendiri, ya itu yang paling penting. Nah, yang kedua, saya sudah sampaikan ke Pak Denny, ayo kita coba jalan berkeliling. Misalnya kita pinanggih bupati-bupati di wilayah ring 1 lah, kepala daerah, untuk kita sampaikan program ini. Barangkali nanti berarti ada kepala daerah, kemudian ada investor, ada BTN. Ya, ini yang paling penting. Nanti misalnya di lingkungan-lingkungan tertentu banyak sentra PKL, nanti bersama PKL, nanti bersama BPJS Ketenagakerjaan kita kumpul. Nah, berapa kira? Misalnya kalau ada 300 orang, misalnya yang bankable tadi, kemudian kita coba cari investor, kemudian berbicara dengan pemerintah daerah yang memiliki aset-aset tertentu yang bisa lebih dioptimalkan, itu bisa dimulai. Jadi ini yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga, tentu kita terus melalui forum-forum seperti ini kita sosialisasikan. Nanti kami bersama BPJS adalah institusi yang paling tahu lingkungan-lingkungan kerja mana yang sudah patuh, sudah aktif, yang kategori persyaratan itu memenuhi. Nah, itu Mas yang akan kita lakukan di Jawa Timur. Dengan kita ingin Jawa Timur menjadi wilayah yang responsif terhadap program ini, yang nanti akan kita buktikan bahwa Jatim adalah wilayah yang mampu untuk mendorong dan membuktikan layanan tambahan ini diwujudkan di Jawa Timur. Oke, terima kasih Romo Himawan. Saya ke Mas Arif ini. Mas Arif, ini gurung takok masalah utang itu Mas. Nah, nanti ke Bu ya ini tentang masalah bungane piro, tapi engko kembangannya gampang. Ada pertanyaan dulu. Oh, ada pertanyaan. Ada. Ini ada pertanyaan. Tahan dulu. Nah, saya ingin Mas Arif, ketika memang semua effort, nah tadi yang disampaikan Mas Himawan bahwa dari 38 kota kabupaten provinsi yang ada di Provinsi Jawa Timur masih belum jadi 5 provinsi, tapi ada sebuah kekuatan. Nah, perspektif dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap sebuah kekuatan baru di program seperti ini, apa sebenarnya yang menjadi keinginan? Ya, jadi gini, kami sebagai institusi negara BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek yang biasa kita panggil, ya, kami ingin betul-betul ini menjadi wawasan bagi seluruh pekerja, bahwa program ini tidak hanya sekedar memberikan kepastian perlindungan apabila terjadi risiko, tapi ada manfaat-manfaat lain yang bisa mereka tambah, mereka manfaatkan. Ya seperti Romo Himawan tadi sampaikan, betul sekali. Yang paling dekat, oke lah, renovasi rumah itu merupakan yang paling masuk akal. Paling dekat seperti itu. Kalau mau dimanfaatkan boleh dicoba seperti itu. Karena kami ingin seperti yang disampaikan, salah satu tujuannya di samping meningkatkan lapangan kerja tadi, otomatis di sini juga akan meningkatkan ekonomi tadi. Salah satunya tambahan penghasilan. Nah, ini merupakan bagian daripada tujuan adanya daripada BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi kalau dia ikut 3 program itu berarti ada tambahan iurannya ya Mas ya? Ya, otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Nah, seperti itu. saya tanya kepada utang banknya itu tadi, itu berapa bunga yang harus terbayar atau tanggung oleh orang-orang yang di situ, Bu? Oke, kalau bunganya sekitar 7%, Cak. 7%. Seperti saya sampaikan tadi, untuk yang KPR, renovasi, sama bantuan uang muka. 7%, G. Ya. Nah, dan tidak sulit sebenarnya ya, artinya begini. Oke, ada pertanyaan ini sebelum ke Pak Kohar. Ada. Kalau misalnya kita sudah ambil KPR, kebetulan realisasinya dengan Bank BTN untuk pengajuan renovasi, kan syaratnya harus sudah ada sertifikatnya. Kebetulan sertifikat belum jadi, apa jadi pertimbangan lagi. Kemudian saya pengusaha UMKM, tidak punya JHT.
berarti tidak bisa ajukan pinjaman uang KPR. Apa ada program yang lainnya? Dari Bu Leni Sidoarjo. Kemudian tadi syaratnya harus ada sertifikat rumah untuk pengajuan renovasi perumahan. Lalu apa manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan? Dari Ira, Surabaya. Oke, berarti saya durung sertifikat kurung mari opo maneh sing petok D koyo ngono aku. Apa maneh sing gak duwe omah? Iya. Lho ya terus kepingin tuku. Oh, Mas Arif. Yang punya nggak punya JHT apalagi ya ngomong itu. Jadi kalau yang nggak punya JHT itu bukan berarti dia tidak bisa ya, tapi dia belum. Ikut aja program JHT. Oh, ikut seperti saja itu, program. Ya, karena program ini memang kemanfaatannya dari berdasarkan PP 46 itu bagaimana kita mengelola program jaminan hari tua itu sendiri. Dan itu sebetulnya sudah diatur dalam Permenaker nomor 17 tahun 2021. Oke. Terkait untuk siapa-siapa sih yang boleh mendapatkan program ini. Berarti spekal ini juga bisa ikut JHT berarti? Oh iya, otomatis. Oh, nah iki engko mari ini sampean jelaskan ya apa carane ngrembukno arek-arek sing ono nang Indrapura sing bendino mek ngopi ngentekne kopine tanggane iku. Tanggane maron iku kon buyar kayak sama. Bu, saya tanya ini tadi, kalau petoknya belum jadi, sorry, sertifikat belum jadi. Apa masih bisa dipertimbangkan lagi? Tapi nyon sewu sebelumnya sudah KPR BTN ya? Ini belum ada keterangannya. Cuma dijelaskan Bu. Jadi memang persyaratan untuk renovasi harus ada sertifikat dan IMB. Tapi kalau sebelumnya sudah KPR BTN sih harusnya sih sertifikatnya sudah jadi. Jadi boleh diajukan untuk MLT yang kredit renovasi. Karena di situ sampaikan kayaknya sudah jadi debitur KPR BTN ya. Biasanya sertifikat sudah jadi, Mak. Harusnya sudah jadi. Kalau tidak jadi berarti belum KPR. Otomatis. Jadi kalau KPR sudah jadi. Betul. Syarat-syarat dari KPR itu anune ono. Berarti selundup menyelundup itu. Mas, saya pertanyaan Mas Kohar tadi. Kalau tadi dikatakan bahwa panjenengan itu bisa menjadi program yang akan bisa diikuti. Nah, apa sebenarnya yang sedang direncanakan? Karena saya lihat juga manfaatnya cukup banyak loh. Itu bisa menjamin mereka sampai lunas umur berapa? 65 lunas. 65 lunas. Monggo. Jadi kalau program itu 3 program itu kita memang mensosialisasikan 3 program. Jadi tidak mensosialisasikan 2 program. Jadi kami terhadap anggota itu 3 program yang kami sosialisasikan. Nah, hampir rata-rata jadi sekitar 80% itu 3 program yang kami yang ikut di BPJS Tenaga Kerja ini. Nah, kami mengharapkan manfaat dalam hal ini terhadap para anggota kami itu. Nah, untuk sejauh ini untuk di Jawa Timur sudah perkembangan informasi tentang apalagi program 3 paket yang tadi itu sudah sampai ke sejauh mana? Kalau perkembangannya pada saat ini dianukan oleh BPJS, kami sudah mensosialisasikan dalam hal ini. Karena MOU kami terhadap BPJS itu ada. Jadi kami ada MOU terhadap BPJS. Jadi karena MOU ini berarti ada perkembangan dari BPJS kami dapatkan. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan Mbak Ida. Yang ketiga tadi belum dijawab, orangnya nungguin tadi WA lagi nih. Oh iya, Bu Ira tadi bilang. Terus kalau yang sertifikat rumahnya itu masih pengajuan renov, lalu apa manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaannya itu? Iya, manfaatnya. Jadi untuk plafon kreditnya kita bisa berikan maksimal 200 juta dengan bunga 7%. Jangka waktunya juga bisa sampai dengan 30 tahun, menyesuaikan dengan umur lunas tadi 65. Tapi juga menyesuaikan nanti dengan harga appraisal rumahnya. Ngaten Cak? Berarti ada lah ya sampai dengan 200 juta. Sampai sebegitunya ya kehadiran negara dengan lewat BTN dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, spekal ojo sampai mek rembukan tok opo maneh gosok watu gak mari-mari. Meskipun gosok watu lo gak pernah nyiprat-nyiprat watu ning kene. Kanca-kanca Jawa Timur ojo sampai nglier tetep nang acara Gak Cuma Cangkuran Negara Cerdas Berkualitas. Kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu kasihku. Ini laguku hanya untuk dirimu.
mati terus saya gitu. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Sakjane memang sudah jelas bahwa sebenarnya kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan solusi gawe konco-konco. Betul. Dan memang acara ini dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Iya, Pak Him, monggo Pak Him, saran-saran untuk Pak Him dan mungkin harapan untuk masyarakat para pekerja penerima upah dan bukan penerima upah. Monggo Pak Him, silakan. Ojo para pengebon, pengebon koncoku kabeh. Iya. Monggo. Nggih. Matur nuwun Mas Samonyong, kawan-kawan yang ada di dunia kerja, saya kira ini mari kita coba. Nanti tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan, tapi dengan serikat-serikat pekerja yang seperti yang malam hari ini juga hadir di ruang ini. Nanti kita akan coba berkumpul di tempat-tempat mana mapping kita mampu melihat perusahaannya mana dan serikat pekerja siapa. Nanti kita coba akan dimulai bersama. At least sekurang-kurangnya kita akan mulai dengan kredit renovasi lah. Gitu ya. Jadi kalau tadi bunganya 7%, itu kalau bisa 10 tahun sampai 15 dengan plafon berapa 150 dan yang lain minimal bisa tambah 3 kamar itu Mas Monyong. 3 kamar dengan existing yang dipunyai bisa menambah ruang kos. Kalau 3 kamar itu jadi 3 bulan misalnya proses pembangunan renovasinya, bulan ke-6 mereka sudah bisa punya ada yang kos 1 kamar misalnya 400 sampai 500 itu sudah 1,5 juta 1 bulan, itu bisa menjadikan proses tambahan untuk bayar hutang yang dilakukan pinjaman itu. Jadi sehingga itu prosesnya justru ada pendapatan tambahan yang dengan sendirinya bisa berputar untuk membayar hutang itu. Saya kira nanti kita akan segera mulai saja mapping ini dan mudah-mudahan May Day ini menjadi hadiah yang paling bagus buat kawan-kawan Jawa Timur bersama para serikat memulai pekerjaan, menyisir mana-mana yang potensial untuk itu. Oke, siap. Terima kasih Romo Himawan, matur nuwun. Pak Kohar, apa harapannya terhadap 3 program itu termasuk juga cicilan? Nek sumama cicilan bedak, cicilan sampai cicilan kan itu juga menjadi harapan dari menjelang seperti itu. Monggo silakan Pak Kohar, mungkin harapan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harapan kami dari pedagang kaki lima harapannya ya bisa juga untuk bedak-bedak para pedagang karena terus terang para bedak pedagang ini kalau untuk dia usaha berarti perputaran uangnya lebih bagus kalau dia diperbaikin bedaknya. Itu loh. Makanya saya mengharapkan kepada para UMKM semuanya, ayo kita ikut BPJS Tenaga Kerja karena banyak manfaatnya dalam hal ini dan banyak programnya. Oke. Wes ono programnya apik, ya kegiatannya juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan. Nah, semua PKL iku ono sekitar pabrik, nah omah iku direnovasi kan iso dadi kos-kosan. Bakulane nang ngarep payu, nggone sing dodolan cang kos-kosane payu. Tapi ojo lali, nek gak sertifikat angel. Monggo. Nah, saya punya ini BTN, monggo Bu Yani nanti apa saran dan mungkin harapan nanti biar cetor orang datang ke sana hadiah untuk May Day itu BTN hadir di tengah-tengah BPJS Ketenagakerjaan, monggo. Ya, siap. Jadi BTN membiayai ya Cak ya bekerjasama dengan BPJS untuk mensupport pembiayaannya. Kenapa BTN? Karena BTN terkenal KPR pasti BTN ya atau dari zaman tahun 76 ya KPR pasti BTN. Jadi dalam segi proses, dalam segi layanan BTN pasti lebih unggul. Jadi kami sama tujuannya mungkin dengan BPJS untuk peserta yang sudah ikut BPJS, gunakan
layanan tambahan ini untuk kepada peserta supaya mereka bisa mendapatkan manfaat lebih ya dalam kepemilikan rumah, dalam renovasi ataupun uang muka. Gitu, Cak. Aku lagi sadar memang mulai KPR BTN ya. Dari dulu iya, Cak. Makanya BTN, Cak. Ternyata tergandeng secara utuh. Iya. KPR dadi ini urusan ahlinya ahli, urusan KPR. Omah apa nyepakno omah sak perangkate memang KPR BTN. Mas Arif, nah, monggo. Jadi harapan kami dengan MLT ini peserta bisa mendapatkan fasilitas salah satunya ya uang muka perumahan, KPR ataupun yang lain renovasi tadi murah, layak dan tepat ya seperti itu. Dan kita harapkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan itu betul-betul bisa menjadi perhatian kepada saudara. Jadilah menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Seperti mungkin itu. lebih akan banyak, Mas tambahkan lagi mungkin sosialisasinya ini akan seperti apa? Panjenengan nanti mungkin ini sudah Mas Himawan enten-entenan sampean. Monggo, Mas. Siap. Jadi kami siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder kami, baik dengan Dinas Tenaga Kerja, termasuk dengan teman-teman SP, dan kami juga berkolaborasi dengan Bank BTN untuk memastikan bahwa sosialisasi ini secara masif akan kita lakukan dalam jangka waktu dekat. Seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Ono ahli nih dalanan sing biasane jogo PKL biyen mbek aku podo preman nang perapatan. Saiki Mas Kohar menjaga marwah para pedagang yang sebenarnya harus kita entas. Tapi aku baru sadar nek KPR BTN itu ahlinya ahli di bidang urusan itu. Tapi BPJS Tenagakerjaan hadir mewakili pemerintah untuk memberikan bagaimana 1 Mei nanti ke depan katanya Romo Himawan sebagai hadiah terbaik untuk 20 juta para pekerja di Jawa Timur dan mungkin juga para 7.000 para pekerja spekal yang ada di Jawa Timur menjadi harapan kita. Mandar muga iku ngekek manfaat kaya masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojo mati maneh mikir. Hey. Ojo sampai nyicil lo rondo. Apa maneh nyicil lo rondo? Pasti ketahuan karo piye. Gak iso kebayang. Wala dala. BPJS Tenagakerjaan. Matur nuwun pada Mas Arif yang sudah hadir di tengah-tengah kita menjelaskan ben awak dhewe gak lumuten, awak dhewe duwe